years. I can only tell you what it feels like. And right now it's a still night in my windpipe. I can't breathe, but I still fight while I can fight. As long as the road feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my hand. Siapa saja yang disita, jelas akan rasanya tidak senang karena biasanya di sini apa yang dia duga mungkin karena punya uang, ya otomatis sita itu ringan ya. Tapi ternyata sekarang tidak seperti dulu-dulu. Jadi ini di luar ekspektasi, di luar dugaan ya. Kalau di luar dugaan jelas membawa suatu kekagetan. Kok kaget ya jelas ya, orang stres, orang tiba-tiba disita bagaimana, padahal diduga tidak ada apa-apa. Jadi di sini kalau kita lihat setelah Pak Prabowo dilantik, hukumannya sampai sekarang masih dijalankan ya. Jadi ada dulu seperti Ronald, akhirnya digugat lagi yang sudah bebas, akhirnya jadi kena hukuman. Di sini juga, tapi baru pada tahap penyitaan. Jadi sekarang itu kelihatannya memang lebih ketat. Hanya yang belum disinggung adalah jika memang betul-betul kena hukuman itu kan di atas kertas. Ternyata juga banyak yang mengatakan bahwa di penjara tidak perlu dilakukan di dalam penjara, tapi mereka menjalani hukumannya tertulisnya di penjara, tidak tertulisnya ada di luar jalan-jalan. Sekarang tinggal apakah percaya atau tidak bahwa itu hartanya sendiri. Apakah benar harta sekian banyak akhirnya dia tidak ikut campur, tidak ikut mendapatkan sebagian yang cukup besar. Biasanya kalau kita hasil korupsi, kita lebih royal ke istri. Dan di sini kan istrinya mendapatkan dari suami. Jadi dugaan pada umumnya adalah dia tetap dapat banyak. Lihat apakah betul berjuang atau tidak, atau hanya pemberian dari suaminya. Apa iya uang sekian banyak istri tidak dibagi, padahal itu hasil korupsi. Jelas mengganggu karena mereka kan golongan orang yang tetap memanfaatkan hasil korupsinya untuk hidup mewah. Jadi sudah terbiasa hidup mewah. Kalau sudah terbiasa hidup mewah, kemudian harus hidupnya tidak mewah, itulah gangguan bagi mereka. Apalagi mereka mungkin akan kaget bahwa biasanya kan tidak disita seperti sekarang. Tapi kenapa kok sekarang sampai disita lebih daripada kebiasaannya? Kemungkinan sih bisa saja, dan mungkin nanti akan lebih parah lagi kalau dia tidak menduga bahwa hukum itu mulai berjalan. Kalau kita kan lihat sebelumnya ada yang mulai berjalan, sekarang ini kalau juga mulai berjalan, maka dia akan kaget sebagai orang yang tadinya beranggapan kalau kita melakukan korupsi, sebagian uang korupsi kita bagi ke hakim. Sekarang itu kelihatannya sudah tidak begitu lagi. Kita lihat sampai seberapa jauh sih, mungkin juga iya, mungkin juga enggak. Kita lihat berapa uang yang ada di luar negeri yang sudah disimpan, berapa yang disimpan di bawah tanah. Kan semua itu kita tidak tahu, tapi yang kita tahu adalah jumlah yang dikorupsikan oleh suaminya itu jumlahnya besar sekali. Sementara kita lihat berjalan, apakah nanti nantinya kan mereka juga kalau kita bayangkan ya seperti Ronald kan sampai 20 miliar. Jadi kita bayangkan hasil yang didapatkan oleh hakim itu besar sekali. Kalau besar sekali, apakah mereka bisa bertahan terus untuk berbuat lebih jujur daripada sebelumnya? Atau barangkali pada suatu saat mereka sudah tidak tahan lagi? Itu yang tinggal kita tunggu. Atau sebelum mereka tidak tahan, mereka dikeluarkan. Itu juga mungkin. Bahwa akhirnya begitu Pak Prabowo sudah jadi presiden,
itu sudah muncul. Oh, Ronald Tanu akhirnya hakim-hakimnya ya semuanya kena masalah. Terus tim hukumnya juga kena. Jadi pengecekannya lebih tuntas. Bukan hanya hakim saja, tapi siapa yang menjadi perantara. Itu kelihatan ikut terkena. Walaupun mungkin ada yang lolos, tapi tetap saja banyak yang terkena. Itu 5 orang sudah tergolong besar, tapi uangnya juga besar juga. Jadi yang akhirnya kembali ke negara diharapkan cukup besar. Kalau koruptor itu uangnya kembali ke negara, ya cukup untuk membayar kenaikan gaji hakim. Sekarang kita lihat adanya perubahan. Kasus saya juga di era Pak Prabowo itu juga bisa terangkat, karena kalau tidak bisa dibayangkan ya, gaji harus dibayar kembali. Sekarang kalau itu terkena, bagaimana dengan orang-orang kecil? Karena ini sudah sampai MA. Sudah sampai MA, masih diputuskan harus dibayar kembali. Dan alasannya apa? Alasannya juga tidak jelas. Hanya alasannya karena sudah dibayar. Jadi aneh gitu, tapi kenapa kok keanehan bisa menang? Artinya apa? Jadi rumus untuk dimiskinkan itu berjalan justru pada orang-orang yang tidak bersalah, bukan pada orang-orang yang bersalah. Sekarang sudah mulai orang yang salah mulai disita, dan sitanya cukup banyak, artinya orang itu dimiskinkan. Ya, kasus saya juga harusnya bisa menang.